Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo level 5. Level 5, level yang inovatif, mandiri, juara. Wah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ahti ya di mata pelajaran PAI tentunya. Dua pertemuan yang lalu, materi yang sudah kita bahas mengenai ibadah puasa. Insya Allah teman-teman di level 5 sudah paham semua ya mengenai pengertian puasa, lalu ketentuan ibadah puasa, lalu amalan-amalan apa saja yang ada di bulan puasa, dan hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita lanjut pada bab selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas mengenai keteladanan para nabi dan rasul. Di bab 2 ini akan dibahas mengenai 5 nabi dan rasul, yaitu Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, dan Muhammad SAW. Nah, lalu apa sih tujuannya? Nah, insya Allah tujuannya adalah agar kita bisa meneladani apa yang sudah Nabi dan Rasul kita teladankan untuk kita, apa yang sudah mereka contohkan untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan daripadanya. Nah, Nabi yang pertama yang Ustazah akan bahas adalah mengenai Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud terkenal sosok pekerja keras dan penyayang binatang. Pada masa usia 9 tahun, Nabi Daud sudah ikut berperang melawan Raja Jalut. Nabi Daud ikut berperang di pasukan Raja Tolut. Nah, dalam menghadapi Jalut, Nabi Daud hanya membawa kerikil dan ketapel, teman-teman. Ternyata bisa ya berperang dengan seorang raja hanya dengan kerikil dan ketapel. Tapi bukan hanya itu, dalam keyakinan Nabi Daud, Allah lah yang akan memenangkan. Tapi ternyata benar, kebenaran akan menang dan kemungkaran akan kalah. Itu yang sudah dibuktikan oleh Nabi Daud. Dengan izin Allah, Nabi Daud yang mengalahkan Jalut. Tolut sangat bangga pada Nabi Daud. Akhirnya Raja Tolut menikahkan Nabi Daud dengan putrinya yang bernama Mikyal. Nah, akhirnya semua rakyat hidup dalam hidup dalam pimpinan kekuasaan Nabi Daud yang sangat adil. Nah, seiring berjalannya waktu, Tolut dihasut oleh setan sehingga membuatnya iri kepada Nabi Daud yang pada akhirnya ingin membunuh Nabi Daud. Berbagai macam cara dilakukan oleh Tolut untuk membunuh Nabi Daud. Tapi Nabi Daud diselamatkan oleh rakyatnya dan berhasil melarikan diri. Nah, pada malam harinya Nabi Daud mengutus seorang pasukan untuk merobek bajunya Tolut. Akhirnya ketahuan. Utusan Nabi Daud menyampaikan, Nabi Daud bisa saja membunuh Anda ketika Anda terlelap tidur, tapi dia tidak melakukannya. Maka bertaubatlah kepada Allah. Katanya itu yang disampaikan. Tolut semakin marah. Akhirnya dia mengejar lagi, tapi Nabi Daud tidak terkejar. Terulang kembali hal itu, pasukan Nabi Daud mendatangi Tolut dengan melakukan hal yang sama. Sebanyak 2 kali Tolut mendapat perlakuan yang sama. Sebenarnya Nabi Daud bisa saja membunuh Tolut ketika Raja Tolut tidur, tapi dia tidak melakukannya. Tapi Nabi Daud yang diinginkan oleh Nabi Daud adalah Raja Tolut bertaubat. Akhirnya dengan kelemah lembutan Nabi Daud, akhirnya Raja Tolut pun luluh hatinya.
dan akhirnya dia bertaubat. Ya, dan itulah ya, Masya Allah sekali, Nabi Daud yang seharusnya sebenarnya bisa ya dengan kekuasaannya dan kekuatannya dia bisa membalas apa yang dilakukan oleh Talut, tapi tidak seperti itu. Ya, lalu teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari teladan kisah Nabi Daud itu? Ya, Nabi Daud adalah seorang yang pemberani, lalu tidak mudah marah dan teguh pendirian. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Daud. Nabi Daud juga, mukjizat Nabi Daud adalah bisa menggunakan besi, memiliki suara yang merdu, dan dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi sesuatu secara adil. Nah, anak-anak soleh solehah level 5, itulah sedikit kisah mengenai Nabi Daud. Kita sudah tahu teladan yang dapat kita ambil, kita sudah tahu juga mukjizatnya. Mudah-mudahan kita semakin mengimani salah satu nabi kita ini, dan kita dapat mengambil ibroh dari kisah-kisahnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video singkatnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Mohon maaf bila videonya masih banyak yang kurang ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga tetap membaca modul atau buku-buku lainnya untuk menambah pengetahuan kita mengenai salah satu nabi kita ini, yaitu Nabi Daud. Terima kasih ya teman-teman, dan jangan lupa setelah ini kerjakan tugas yang sudah Ustazah siapkan ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.